Raja Semut, dan Permata Hutan. Di sebuah hutan lebat yang jauh dari jangkauan manusia, hiduplah ribuan makhluk kecil yang bekerja keras setiap hari. Semut-semut yang tinggal di sebuah kerajaan bawah tanah. Kerajaan itu bernama Kolonia Terang Daun, dan dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Raja Zaku. Seekor semut besar berwarna hitam legam, dengan mahkota kecil dari serpihan batu giok. Raja Zaku bukan raja biasa. Ia bukan yang terkuat atau paling cepat, tapi ia memiliki hati yang besar dan selalu memikirkan rakyatnya. Ia tahu setiap sudut hutan, setiap bahaya, dan setiap keajaiban yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Suatu hari, sebuah masalah besar datang ke kerajaan semut. Sungai kecil yang mengalir di dekat sarang mereka mulai mengering. Tanpa air, semut-semut tidak bisa menyimpan makanan, dan tanaman yang biasa mereka tanam di sekitar sarang mulai layu. Hutan pun mulai kehilangan hijaunya. Ini bukan sekadar musim kering biasa, gumam Raja Zaku, sambil menatap peta hutan dari daun yang dilukis oleh semut pelukis. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tersembunyi. Malam itu, ia memanggil 3 semut pemberani, Lokasi pencari jejak, Tibi si pengintai langit, dan Nira si semut penyembuh. Bersama, mereka membentuk tim penjelajah hutan. Mereka diberi misi untuk mencari sumber masalah, dan, jika mungkin, menemukan permata hutan, sebuah benda legendaris yang konon bisa mengembalikan kehidupan ke seluruh penjuru hutan. Menurut legenda, permata hutan tersembunyi di dalam pohon raksasa Arwa, pohon tertua di hutan yang dijaga oleh makhluk kuno bernama Wuraga, seekor ulat putih besar yang bisa berbicara dan menguji siapapun yang datang padanya. Perjalanan mereka penuh tantangan. Mereka harus menyeberangi rawa penuh laba-laba air, memanjat batang bambu setinggi gunung, hingga bernegosiasi dengan koloni lebah yang tak suka didatangi tamu. Tapi setiap tantangan diselesaikan dengan kerjasama dan kecerdikan. Akhirnya, mereka sampai di pohon Arwa. Pohon itu menjulang tinggi, dan batangnya sekeras batu. Di dalam batangnya yang berlubang, mereka bertemu Wuraga. "Siapa kalian datang ke pohon ini?" tanya Wuraga dengan suara gemuruh. "Kami datang bukan untuk mencuri, tapi menyelamatkan hutan," jawab Raja Zaku dengan tenang. "Kami butuh permata hutan." Wuraga memandangi mereka dalam diam, lalu mengangguk. "Permata hutan hanya bisa diberikan pada mereka yang benar-benar peduli pada sesama, bukan yang tamak. Aku akan memberimu 3 teka-teki. Jika bisa menjawabnya, permata ini milikmu." Raja Zaku dan timnya bekerja sama menjawab setiap teka-teki, mulai dari soal tentang kesabaran, kejujuran, dan kepemimpinan. Dan mereka berhasil. Wuraga tersenyum dan mengeluarkan permata hutan dari dalam kepompong emas. Permata itu bersinar hijau dan biru, seperti cahaya pagi hari di tengah kabut. Begitu mereka membawa pulang permata itu dan menanamnya di pusat kerajaan, sesuatu yang ajaib terjadi. Air kembali mengalir, bunga mekar, dan hutan